Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rasifulil Aidi dari Prodi Ilmu Tasawuf semester 6. Saya akan sedikit berbagi tentang sejarah kajian filologi di Nusantara. Mengenai pembuatan tugas ini, ditugaskan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah filologi yang diampu oleh beliau Bapak Muhammad Nida Fadlan M.Hum. Langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama mengenai sejarah kajian filologi di Nusantara. Apa itu filologi? Filologi ialah ilmu yang mengkaji tentang sejarah, pranata, dan kehidupan suatu bangsa yang terdapat dalam naskah-naskah lama. Adanya tujuan dari mempelajari filologi yaitu untuk mengetahui isi teks dari pengarang dan mengetahui bentuk teks yang disajikan. Selain itu juga, filologi merupakan ilmu yang mempelajari kebudayaan, ilmu sosial hingga sejarah. Kata filologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu philogia, yang memiliki arti cinta kata-kata. Dengan seiring berjalannya waktu, pengertian tersebut terus meluas, seperti senang berbicara, senang belajar, senang kepada ilmu, senang terhadap tulisan, senang terhadap karya sastra, sehingga memiliki arti senang terhadap tulisan yang bernilai sangat tinggi. Filologi juga sering disebut sebagai ilmu pengkajian sastra karena mampu mengkaji karya-karya Homerus, Plato, Herodotus, Hippocrates, Socrates, Aristoteles yang dianggap sebagai karya sastra dengan genre yang sangat tinggi. Di Eropa sendiri, filologi bertujuan untuk mengkaji, melakukan kritik, dan asal-usul teks. Sementara untuk di Indonesia, penerapan kajian filologi sama dengan negara Belanda, yaitu agar bisa mengkaji asal-usul teks tersebut, maknanya, hingga latar belakang dari budayanya. Selanjutnya, sejarah mengenai filologi di Nusantara. Dahulu, Indonesia yang merupakan khazanah raksasa bagi naskah kuno yang kebanyakan tertulis dalam bahasa dan huruf daerah. Dalam isi naskah-naskah tersebut yang beraneka ragam, mulai dari naskah kesusastraan dalam arti yang terbatas sampai sumber keagamaan, kemasyarakatan, sejarah yang sangat penting bagi pengetahuan kita mengenali kebudayaan di tiap-tiap daerah sebagai keseluruhannya, yang dapat memberi gambaran lebih jelas mengenai kebudayaan Indonesia pada umumnya. Hasrat untuk mengkaji naskah-naskah Nusantara mulai timbul saat hadirnya bangsa Barat ke Nusantara pada sekitaran abad ke-16. Yang pertama-tama yang dapat diketahui mengenai adanya naskah-naskah tersebut adalah dengan adanya para pedagang. Para pedagang tersebut menilai naskah-naskah tersebut sebagai suatu barang yang mendatangkan untung yang sangat besar bagi mereka yang kenal di benua Eropa dan di sekitar Laut Tengah, serta daerah-daerah yang akan ramai dengan perdagangan naskah kuno. Para pedagang tersebut mengumpulkan naskah-naskah itu. Setelah itu mereka membawanya ke Eropa. Untuk kegiatan filologi di Indonesia dimulai pada pertengahan abad ke-19 yang dimulai oleh para sarjana-sarjana Eropa, terutama yang berasal dari Belanda. Dikarenakan sebelumnya selama 3,5 abad bangsa ini dijajah oleh Belanda, selama itu pula Belanda juga menjajah dari beberapa aspek, termasuk teks-teks yang berharga dari berbagai daerah di Nusantara. Ada beberapa nama bangsa asing yang melakukan penelitian di Nusantara, seperti Gericka dan Cohan Stewart.
Untuk bahasa Jawa, Van der Tuk. Untuk bahasa Batak dan Bali, Kern dan Juinbol. Untuk bahasa Jawa kuno, Van Ronkel, Van Hovel, dan Klinkert untuk bahasa Melayu. Mungkin itu beberapa nama-nama bangsa asing yang melakukan penelitian di Nusantara. Sebelum memasuki abad yang ke-19, sebelumnya abad yang ke-17, kolonial mendapati bahwa masyarakat Nusantara menguasai bahasa Melayu dan Jawa. Maka dari kolonial berupaya menerjemahkan Bibel ke dalam bahasa Melayu dan Jawa agar mudah menyebarkan agama Nasrani kepada masyarakat Nusantara. Informasi seperti ini akhirnya sampai juga kepada para pelajar yang pada masa itu banyak sekali para pelajar yang menuntut ilmu ke tanah Haramain, yang setelah para pelajar mendengar itu, dengan sigap mereka segera menyunting dan menganalisis teks berbahasa Arab dan mengkonversikan kitab-kitab hadis dan keislaman ke dalam bahasa Melayu dan Jawa dengan menggunakan beberapa aksara seperti aksara Jawi, aksara Pegon, aksara Buri, dan lain-lainnya. Ada seorang sarjana pribumi dan kajian pernaskahan adalah Hussein Jadiningrat yang menulis Vande Sejarah Banten pada tahun 1913. Akan tetapi kajian ini bukan kajian filologi karena tidak melalui prinsip-prinsip filologi. Pada beberapa kesempatan para penulis mengkaji filologi murni. Yang seiring dengan berkembangnya ilmu filologi, Andries Theu mengkonversikan beberapa teori sastra seperti strukturalisme, intertekstualitas, hermeneutik, semiotik, resepsi, dan lain-lain dengan kajian filologi. Maka gairah kajian pernaskahan mulai mengalami suatu kebangkitan. Setelah itu lahirlah beberapa analisis yang diterapkan kepada beberapa karya seperti Tambo Minangkabau dan Hikayat Hang Tuah dengan menggunakan pendekatan yang strukturalisme, Hikayat Meukarta Alam dengan menggunakan pendekatan resepsi, menyoal wahdatul wujud dengan menggunakan pendekatan intertekstual oleh Profesor Oman Fatur Rahman. Selanjutnya, naskah-naskah ialah peninggalan budaya yang menyimpan berbagai segi kehidupan bangsa pada masa lalu. Berbagai babat daerah perlu digali secara kritis agar kita sendiri dapat digunakan sebagai penelitian sejarah dan masih banyak lagi yang harus dikerjakan oleh para filolog di Indonesia. Semakin banyak filolog di Indonesia dapat membantu perkembangan bidang-bidang pengetahuan yang lain, dan semakin besar pula penting peranan yang dijelaskan dalam perkembangan masyarakat dan kebudayaan kita. Kegiatan filologi sendiri terhadap naskah-naskah Nusantara seperti telah mendorong berbagai kegiatan ilmiah yang hasilnya telah dimanfaatkan oleh berbagai disiplin ilmu, terutama disiplin humaniora dan disiplin ilmu sosial. Semua kegiatan tersebut telah memenuhi tujuan ilmu filologi, yaitu melalui telaah naskah-naskah yang bisa membuat kebudayaan bangsa ini dan telah mengangkat nilai-nilai luhur yang disimpan di dalamnya. Terdapat juga 3 tipologi penelitian pernaskahan seperti filologi murni atau kegiatan membaca, menyunting, serta menyalin naskah. Filologi plus seperti konseptualisasi dengan berbagai disiplin ilmu. Dan non-filologi tentang menganalisis teks tanpa melakukan kegiatan menyunting serta menyalin naskah meskipun tetap melibatkan manuskrip. Mungkin cukup sekian dari saya, Muhammad Rasyidin ID. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.